Hai Taurus, kembali lagi dengan Vivi Tarot Channel di sini. Kali ini aku akan menarik energi dia seseorang yang kalian pikirkan ya. Kita akan mencari tahu keadaan dia di bulan Mei ini seperti apa. Ya. Tapi ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate ya. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Energinya bisa terbolak-balik dengan kamu. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke Taurus, keadaan dia seseorang yang kalian pikirkan ya, keadaan dia di bulan Mei, seseorang yang kalian pikirkan Taurus. Ada The Hermit, ada Eight of Wheels, ada Three of Wands, ada Two of Wheel, ada The Emperor, ada Eight of Swords, ada Five of Wands, Nine of Wands, Knight of Cup, ada The Lovers. Oke. Seseorang yang difikirkan oleh oleh Taurus ya. Oke. Ada kondisi keuangan dia lagi aku rasa kurang baik ya, kurang stabil, dimana itu membuat dia merasa terbebani banget untuk menjalani hari-harinya. Mungkin dia banyak tanggungan, banyak beban gitu, banyak hal yang perlu dikeluarkan, banyak hal yang perlu dibayar kayak gitu ya, ada tanggungan-tanggungan, sehingga dia merasa beban banget, berat banget, nggak tahu cara menyelesaikannya seperti apa ya. Dia itu perasaannya apa ya, emosinya itu gampang naik turun. Ketika ada kondisi dimana senang dikit, dia udah senang-senang, bersenang-senang, udah begini, udah begitu. Namun jika ada keuangan dia yang kurang baik, dia jadi bingung, pesimis, mudah menyerah, ya. Tapi dia nggak mau untuk mengakui kalau dia misalkan dalam keadaan tidak baik-baik aja. Karena apa? Gengsinya besar banget aku rasa ya. Di sini sempat ada sebuah kabar tentang keuangan dia, dimana sesuatu yang dia harapkan kayak ngegantung, gak jelas hasilnya seperti apa. Dia lagi mencari tahu banget ya jalan keluar dari sebuah masalah yang dia hadapi. Dia benar-benar berusaha banget untuk mempertahankan, menyeimbangkan keuangannya, tapi dia nggak tahu pergerakan apa yang harus dia lakukan. Dia di sini aku merasa dia ingin mempertahankan tapi belum ada usaha yang dia lakukan gitu loh. Kayak masih menunggu sesuatu yang malah itu menyebabkan dia merasa gelisah sendiri gitu ya. Dia seperti orang yang tidak bisa untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, sehingga itu menyebabkan dia tidak mendapatkan sebuah kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan ke depannya gitu loh. Dia hanya meratapi tentang sesuatu yang sudah gagal ya. Oke. Aku rasa dia mencoba untuk menarik diri dari kamu. Kayak ada situasi di mana dia lebih banyak menghindar dari kamu ya. Kayak entah dia nggak terlalu banyak komunikasi, dia terlalu banyak diem gitu ya. Karena dia lagi bingung memikirkan sebuah solusi yang harus dia lakukan dalam hidupnya saat ini. Atau dia menarik diri, lagi banyak kerjaan, lagi banyak hal yang dia prioritaskan, lebih ke arah tentang keuangan sih di sini ya. Banyak lemburan mungkin, atau ada sebuah situasi atau masalah yang terjadi dalam hidupnya tentang keuangan atau pekerjaan atau karir, yang dimana membutuhkan sebuah konsentrasi. Sehingga di sini dia memikirkan tentang apa yang terbaik untuk dia ke depannya. Ya. Yang dimana saat ini
kondisi dia dalam keuangan tidak stabil. Dia berusaha untuk menyeimbangkan keuangannya agar bisa lebih baik lagi, bisa normal lagi gitu. Sebenarnya dia bisa di sini ya untuk mengkondisikan semuanya, untuk menghadapi semuanya, untuk menyelesaikan semuanya itu dia mampu sebenarnya, karena dia berjiwa pemimpin sih aku rasa ya. Jadi dia sebenarnya mampu, cuma dia kadang suka ceroboh ya ketika dia mengambil keputusan gitu loh. Itu yang jadi sebuah kelemahan dia. Aku merasa dia ada ketakutan dan kesedihan tentang keadaan atau kondisi keuangannya saat ini ya. Dia ada ketakutan, dia tidak bisa untuk merubah situasinya seperti yang awal. Tapi dengan begini dia kayak lebih banyak introspeksi diri ya. Jadi di saat dia banyak uang, punya kestabilan, dia kayak orang yang selalu senang-senang, happy-happy, berfoya-foya menghabiskan uangnya untuk hal yang tidak jelas gitu. Tapi ketika dalam keadaan keterpurukan, mungkin dia seperti merasakan kenapa aku sendiri gitu. Kenapa orang-orang yang biasanya senang-senang sama aku kok nggak ada? Ya, itu jadi introspeksi dia sih. Nanti akan merubah cara pandang dia akan sesuatu. Ya. Ada penyesalan juga yang dia rasakan ya di sini. Oke, mungkin sebelumnya bisa jadi ini yang aku lihat adalah konflik dengan kamu. Ada sebuah konflik yang terjadi dalam hidupnya yang membuat dia sedih gitu. Bisa konflik dengan kamu atau bisa konflik dengan hal lain gitu ya. Ada masalah tentang keuangan bisa jadi. Sehingga dia benar-benar menutup diri. Bahkan ada yang ngeblok komunikasi jika dia berantem sama kamu. Tapi kayak jika dia punya masalahnya bukan dengan kamu, mungkin dia kayak menghindar aja lah gitu, nggak terlalu intens ke kamu karena dia lagi bingung banget gimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang saat ini dia hadapi gitu. Jadi dia kayak membuat batasan lah, bahkan nggak hanya ke kamu saja sih, bisa jadi sama keluarga, temennya juga seperti itu, karena saat ini kondisinya itu benar-benar kurang stabil ya dalam perasaannya, bisa gampang emosi, egonya lagi naik-naiknya gitu, karena apa yang dia harapkan itu berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu. Semuanya berantakan lah menurut dia, sehingga dia kayak banyak termenung, diam, takut, bingung gitu. Tapi aku merasa di bulan Mei ini juga akan ada kejelasan sih dari masalah yang dia hadapi. Lah dari situ dia baru nih datang ke kamu, karena ya dia cinta sebenarnya sama kamu, dia sayang sama kamu. Cuma ini kendalanya tentang keadaan pribadi dia yang perlu dia stabilkan, yang masalahnya benar-benar dia harus fokuskan, selesaikan kayak gitu sih. Tapi aku rasa ya dia bakal kembali lagi sih sama kamu, karena dia udah merasa kamu adalah cinta sejatinya kayak gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk Taurus ya. Bye bye.